Hadir. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih sudah hadir di Zoom pagi hari ini. Selamat pagi Bu Risti. Selamat pagi Pak Dekan. Matur nuwun. Di Jakarta di mana Pak Dekan? Masih di Jakarta, paling minggu depan lah ke sana. Oh, sehat Pak Dekan? Alhamdulillah. Di berita heboh itu Pak. Semakin iya. meningkat ya. Iya, di mana-mana tuh. Semoga sehat terus ya Pak. Iya, mudah-mudahan minggu depan lancar lah ke Jogja. Amin, amin. Amin. Waktunya sebentar, ini kami menunggu narasumber. Bapak Setiawan dari UNY. Selamat datang Pak Setiawan. Terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir pagi ini di waktu sibuknya dalam proses akreditasinya Pak. Iya Bu, betul. Terima kasih. Kita tunggu sebentar ya untuk seluruh peserta bisa masuk. Iya Ibu.
Baik. Eh, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9, pukul 8.30, maaf. Jadi Zoom hari ini akan kita mulai. Kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada yang kami hormati narasumber, Bapak Dr. Setiawan Edy, kepada Bapak Rektor, Bapak Joko Susilo, yang kami hormati, beserta jajarannya, kemudian juga Kepala Perpustakaan Unjani Yogyakarta, dan para dekan, para wakil dekan beserta jajarannya, Kapodi, serta dosen-dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang di Zoom Perpustakaan di acara Ngobras kali ini. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, saya selaku pembawa acara atau MC di acara Zoom kali ini, saya akan menyampaikan susunannya. Susunan acaranya nanti akan dimulai dengan pembukaan, kemudian setelah pembukaan nanti karena ini kita foto bersama terlebih dahulu, kemudian yang selanjutnya nanti jam 8.35 nanti ada sambutan dari Bapak Rektor, kemudian sosialisasi peraturan plagiarisme oleh Kepala Perpustakaan yang akan disampaikan oleh Mbak Rizky Prasyawati. Kemudian yang selanjutnya nanti masuk ke acara inti, yaitu webinar dengan tema tips dan trik parafrase bebas dari plagiarisme oleh Bapak Setiawan Edy ya, dari PGSD TIP UNY. Setelah acara webinar nanti 9.30 akan dibuka sesi tanya jawab. Kemudian juga ada door prize nih nanti untuk peserta yang mengajukan tanya jawab. Nanti ada door prize berupa e-money gitu ya. Oke, terus kemudian setelah acara door prize nanti kisaran 9.45 kita tutup acara. Dan sampai situ nanti mungkin kalau masih ada sesi tanya jawab yang lain nanti kita layani setelah jam webinarnya selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah acara webinar pada pagi hari ini agar berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu sekalian berkenan untuk membuka videonya. Mari kita buka foto bersama terlebih dahulu dengan peserta seadanya. Nanti kalau misalkan nanti pesertanya nambah di akhir acara kita juga bisa foto bersama lagi ya. Jadi kita di awal foto bersama terlebih dahulu. Mohon kesediaannya untuk membuka video masing-masing. Terima kasih. Baik, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, halaman pertama, halaman kedua. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Sudah? Sudah semua ya? Baik, terima kasih semua. Marilah webinar kali ini langsung saja kita awali nih dari Kepala Perpustakaan yang selaku moderator juga untuk webinar pagi hari ini ya. Oh iya, maaf. Kita awali untuk sambutan terlebih dahulu ya. Berarti untuk Bapak Rektor nih kami mohon kesempatan dan waktunya untuk menyampaikan sambutan di webinar pagi hari ini. Kami persilahkan Bapak Rektor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber dan tek IPS dari Pagesma, Bapak Dr. Setiawan Edi Wibowo, MPD dari UNJ, Ketua Pelaku Penggara, Ibu Risti Prastawati SIPMA, dan para peserta, yaitu para dosen Unjaya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiratnya Basa karena atas kekeramannya hari ini, pagi ini kita dapat bertemu dalam webinar tentang plagiarisme dan sosialisasi peraturan cek plagiarisme. Materi ini sangat penting, ya, sangat dibutuhkan, sangat bermanfaat, baik bagi dosen untuk kepentingan penelitiannya, juga untuk bimbingan terhadap mahasiswa, dan juga untuk kemajuan lembaga. Oleh sebab itu, saya berharap para peserta, para dosen, agar menyimak atau mengikuti secara seksama dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada, sehingga serapan materi ini dapat maksimal. Demikian dari saya, selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas kata sambutannya. Kita berkenan nanti untuk mengikuti acara hingga selesai. Dan benar apa yang disampaikan Bapak Rektor, ya, memang untuk webinar kali ini sangat bermanfaat, khususnya untuk kemajuan hasil-hasil nanti penelitian dari baik itu dari dosen dan lebih khususnya lagi untuk mahasiswanya, karena memang untuk mahasiswa kita kan baru tahap peneliti pemula gitu ya, jadi mereka membuat karya ilmiah masih agak bingung. Jadi mungkin di sini nanti akan Bapak Ibu dosen akan mendapatkan bekal yang lebih, sehingga nanti bagaimana caranya anak didiknya ini nanti akan lebih baik lagi hasil karyanya, seperti itu. Jadi nanti akan langsung disampaikan, yang diawali dulu dengan sosialisasi bagaimana peraturan cek plagiarisme di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kami dari tim perpustakaan sudah menyusun beberapa ketentuan yang memang harus dipenuhi ini oleh adik-adik mahasiswanya. Kemudian nanti Bapak Ibu dosen mohon bantuannya untuk membantu mensosialisasikan juga kepada anak didiknya gitu. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada moderator sekaligus nanti yang mengisi untuk sosialisasinya kepada Kepala Perpustakaan, Ibu Risti Prastawati SIPMA. Kami hadirkan waktunya. Baik, selamat pagi. Terima kasih Mbak Erna waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Dr. Andes Joko Susilo, SPMP IPU, beserta para pimpinan Unjaya. Terima kasih atas dukungannya
yang diberikan selama ini kepada unit perpustakaan. Yang kami hormati Bapak Dr. Setiawan Edi Wibowo, MPD, yang telah berkenan meluangkan waktunya di sela-sela persiapan akreditasi, Pak. Terima kasih, kemarin agak merayu ini, Pak. Sehingga bisa berjumpa di sosialisasi yang kami kemas memang sedemikian rupa sehingga sosialisasi ini sekaligus webinar begitu. Terus tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Unjaya atas waktu dan partisipasinya di pagi hari ini. Kita memang WFH hari ini, tapi dengan materi yang sangat bermanfaat ini juga bermanfaat juga untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga semua dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, khususnya pandemi saat ini, pandemi COVID-19 ini semoga segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di kampus kita. Baik, izinkan kami menyampaikan beberapa kebijakan terbaru di Unjaya dan nanti mohon saran dan masukannya setelah materi yang disampaikan oleh Bapak Setiawan. Nanti ada sesi diskusi atau tanya jawab di sana. Oke. Baik, izin saya share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita dengan adanya pandemi seperti ini, semakin kita khususnya mahasiswa membutuhkan referensi-referensi yang bentuknya dalam digital, dan salah satu upaya yang telah diupayakan oleh perpustakaan yaitu dengan melanggan Turnitin. Di sini kita menggunakan alat plagiasinya, dan di pagi hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal sebelum ke kebijakan. Ada beberapa yang menjadi dasar kami untuk melakukan atau menyiapkan kebijakan-kebijakan yang ada tersebut. Ya, baik, berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan nomor C/565/D1/HK 0101/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang sarana publikasi, di mana setiap perguruan tinggi itu diharapkan memiliki repositori yang diintegrasikan pada portal repositori tugas akhir mahasiswa milik Kemendikbudristek waktu itu ya, yang dimana itu dengan link sama ristekdikti.go.id yang sekarang sudah menjadi Ristek.bin ya, seperti itu. Namun kalau sudah dipublikasikan di jurnal itu diunggah di portal Garuda, seperti itu. Di sini karena Unjaya baru memiliki lulusan D3 sarjana gitu ya, Mas, untuk magisternya kita lewati saja dulu. Dan untuk itu kami menindaklanjuti, kami mencari dasar-dasar hukum yang terkait dengan hal tersebut,
bagaimana terkait dengan cek plagiasi, bagaimana dengan batas toleransi similarity-nya, gitu. Dan kami temukan kemarin hasil survei beberapa perguruan tinggi di Jogja khususnya, itu beberapa dasar ini dipakai, di mana untuk batas toleransi jenjang sarjana, di sini jelas terlihat skripsi ya, itu maksimal 25%, sedangkan untuk tesis, disertasi ya, program magister dan doktor itu 20%. Sedangkan untuk dosen ini berdasarkan pedoman operasional PAK, kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen, itu bila hasil ujian kemiripan melebihi 25%, ya, persyaratan khusus kenaikan jabatan akademiknya itu buat karya ilmiah satu jurnal, ya, terus kemiripan 25%, dan secara substansi jika lebih dari 25% ini dicek ada tidaknya indikasi plagiat. Yang tadi saya sampaikan terkait dengan riset tadi, ini rama.riset.go.id. Ini seperti portal, semua repositorinya nanti akan terkumpul di sini. Dan kalau terkait dengan opak yang kita punya atau katalog bersama itu ada IOS di Perpustakaan Nasional. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus mewaspadai terkait dengan cek plagiasi. Kita skip saja. Kita Universitas Jenderal Ahmad Yani sudah memiliki repositori, di mana repositori alamat linknya ada di repositori.injaya.ac.id. Beberapa yang sudah kita upload di repositori tersebut dan saat ini masih berproses terus-menerus. Dan untuk mewaspadai hal tersebut, kemarin kita di tahun 2019 juga sudah melakukan uji coba ya cek plagiasi, di mana kita kemarin mengecek tugas akhir mahasiswa di angkatan tersebut, lulusan tersebut, dan didapatkan kisaran 31-40% yang tertinggi, ya. Dan ini mohon juga semoga kedepannya ini menjadi lebih baik lagi dan plagiasinya semakin minimal. Baik, terkait dengan hal tersebut, juga perpustakaan itu memiliki kewajiban dan mahasiswa pun juga memiliki kewajiban di mana saat mereka sebelum yudisium itu melakukan tahap bebas pustaka. Ya, ini tahap pertama adalah di tahun 2021 ini cek plagiasi, tahap kedua adalah pengumpulan KTI, dan ketiga adalah bebas pinjaman dan denda. Kenapa bebas pinjaman di belakang? Karena kami mengantisipasi jika dalam proses sebelumnya itu masih membutuhkan referensi. Baik, saya share untuk di tahun 2020 dengan surat keputusan rektor nomor /107/Unjani/12 tentang peraturan wajib serah simpan dan publikasi karya ilmiah, aktivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Jenderal Ahmad Yani, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan peraturan wajib serah simpan dan publikasi karya ilmiah, aktivitas akademika serta tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada bab pertama ini ketentuan umum, kita skip saja ya. Dan tujuan kita skip, jenis karya ilmiah kita skip. Pelaksanaan serah simpan karya ilmiah, ini pasal 4, yang pertama setiap aktivitas akademika, tenaga pendidikan maupun unit kerja, menyerahkan hasil karya ilmiahnya ke perpustakaan
Unjani Yogyakarta waktu itu ya. Terus poin kedua, hasil karya ilmiah ini milik institusi yang disebut dengan institutional repository. Dan di poin ketiga, publikasi atau penyebaran karya ilmiah dilakukan oleh perpustakaan menggunakan sistem informasi institutional repository yang berlaku. Nah, sudah kami sampaikan sebelumnya, kami menggunakan standar IPRIN ya. Terus pasal 5 wajib serah simpan karya ilmiah dimaksud dalam pasal 4 itu sekurang-kurangnya menyerahkan 1 eksemplar dari setiap judul. Tapi karena kondisi kita saat ini dalam masa pandemi, maka filenya itu kita ubah menjadi file PDF dan dikirim melalui email perpustakaan. Terus jika karya yang dihasilkan itu harus diserahkan ke perpustakaan, kita beri waktu itu kurang lebih 3 bulan setelah karya itu selesai atau selesai. Yang ketiga, penyerahan karya ilmiah sudah dimaksud dilakukan sesuai ketentuan administrasi pendidikan di perpustakaan. Oke, ini kita skip saja. Ini untuk pertanggungjawaban perpustakaan kita skip. Nanti untuk materi ini kita akan share di ini pengelolaan publikasi karya ilmiah. Nah, terkait dengan embargo, jadi kami memberikan waktu 6 bulan di pasal 9.2. Lamanya embargo ini 6 bulan, jadi kami memberikan mungkin karya ilmiah mahasiswa khususnya itu mau dipublikasikan di jurnal, kita berikan waktu tersebut sehingga dari perpustakaan tidak sudah mengupload tapi file tersebut sehingga belum bisa dibuka oleh masyarakat pada umumnya. Jadi nanti hanya request gitu ya, kalau memang membutuhkan nanti request saja ke perpustakaan, pelanggaran dan ini penutup. Dan ditetapkan di Yogyakarta tanggal 8 Desember 2020 oleh Bapak Rektor. Terus dari situ kita berkembang menjadi dengan adanya tadi dengan alasan kewaspadaan supaya meminimalisir plagiasi kayak gitu, kita di tahun 2021 ini menganggarkan software ini cek plagiarisme, alat cek plagiarisme. Terus dikeluarkanlah surat keputusan rektor nomor seket 046/Unjaya/5 tentang peraturan wajib cek plagiarisme di lingkungan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Menimbang dan seterusnya, mengingat seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan. Yang pertama, berlakunya wajib cek plagiarisme karya ilmiah di lingkungan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang kedua, bagi mahasiswa cek plagiarisme karya ilmiah dilayani oleh perpustakaan dengan batas similarity atau batas toleransi berbasis aplikasi deteksi plagiarisme maksimal 25% dan dikenai biaya sesuai aturan yang berlaku. Bagi dosen, cek plagiarisme karya ilmiah dilayani oleh P3M fakultas masing-masing dengan mengikuti aturan publikasi media yang dituju. Keputusan ini berlaku mulai semester dasar tahun akademik 2021-2020, di mana memang untuk saat ini kami cek masih seperti peraturan sebelumnya. Okay? Jadi ketentuan yang baru ini berlakunya mulai semester ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2021 oleh Rektor Dr. Joko Susilo SPMT MPU. Dari sekat ini dikeluarkanlah surat edaran terkait dengan layanan cek plagiarisme. Surat edaran ini nomor SE/36/Unjaya/5/2021 tentang layanan cek plagiarisme di lingkungan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang pertama, dasar dan seterusnya
Kedua, hubungan dengan dasar di atas dalam rangka tertib administrasi bagi sivitas akademika tentang layanan cek plagiasi. Yang pertama, plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta atau mengutip karangan orang lain tanpa seizin penulisnya. Yang B, cek plagiarisme karya ilmiah dilayani oleh perpustakaan. Yang ketiga, cek plagiarisme karya ilmiah dosen dilayani oleh P3M. Yang C, layanan cek plagiarisme karya ilmiah mahasiswa itu dilakukan dalam 3 tahap, yakni sebelum ujian proposal, sebelum ujian hasil, dan setelah revisi ujian hasil atau VKPI terakhir. Batas toleransi atau similarity karya ilmiah itu tadi kita sudah sampaikan, yaitu maksimal 25%. Layanan cek plagiarisme karya ilmiah mahasiswa sesuai poin D dikenai biaya sebesar 50.000 ini dalam 1 paket. Sehingga jika cek plagiarisme lebih dari ketentuan tersebut, maka tidak dikenai biaya lagi. Jadi seumpama mahasiswa ini lulus baik tahun ini, ya nun sewu, mungkin tahun depan baru lulus, itu free. Jadi ini sudah 1 paket seperti itu. Terus untuk prosedur layanannya, yang pertama adalah transfer biaya, terus yang kedua kirim file KPI dan scan bukti transfer tadi ke email similarity@gmail.com dengan subjek email, cek nama lengkap, NPM dan prodi. Terus format file KPI. Sebelum ujian proposal, file yang dikirim yaitu bab 1 dan 3 digabungkan dalam 1 file MS Word. Ini berapapun hasilnya akan kami sampaikan ke dosen, ke mahasiswa tersebut, sehingga mahasiswa pun menyampaikan ke dosen pembimbingnya. Terus yang kedua, sebelum ujian hasil, file yang dikirim yaitu bab 1, 3, 4, dan 5 digabung dalam 1 file MS Word. Sama dengan langkah yang nomor 1 tadi, kami akan berikan hasilnya berapapun. Sebagai evaluasi bimbingan dosen ya, kepada mahasiswa yang dimana nanti akan dibahas oleh Pak Setiawan terkait dengan mungkin kalau memang berlebih ada solusinya dengan parafrase tadi. Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana parafrase yang benar menurut ahli. Terus yang ketiga setelah revisi ujian hasil, file yang dikirim yaitu bab 1, 3, 4, dan 5 digabung dalam 1 file PDF. Word. Terus kami membatasi untuk kapasitas yaitu 4 mega karena nantinya selain itu pastinya ada lampiran yang memuat gambar-gambar ya. Terus kami akan mengirimkan balasan itu ke mahasiswa yang bersangkutan, khususnya yang di poin 3 tadi terkait dengan format file yang setelah revisi ujian hasil. Kami akan menyampaikan hasil seadanya dulu. Kalau memang itu telah melampaui batas toleransi tadi, kami akan meminta mahasiswa yang bersangkutan untuk memperbaiki dan kirim kembali ke perpustakaan. Sehingga kami akan cek kembali untuk tidak melewati batas tersebut. Jadi entah itu mau 2 kali, 3 kali, kita akan tetap layani tersebut sampai batas itu tidak terlampaui. Terus jika memang ada kesulitan, di kami ada PIC-nya, ada Mbak Wulan sama Mbak Tiara, monggo nanti sudah ada juga kontaknya. Dan layanan cek plagiarisme ini akan dilayani pada hari Senin dan Kamis, pukul 8 sampai 3, hasilnya akan dikirim maksimal 2 kali 24. Ini mengingat kalau kita waktu kredit ya, waktu kredit akan melebihi hal itu. Terus hasil cek plagiarisme yang diakui adalah hasil cek yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Karena kami sudah ada ketentuan terkait dengan batasan yang dimaksud dengan toleransi tadi. Kita sudah setting sebetulnya dengan rupa sehingga memang ini dapat ditolerir atau tidak. Baik. Dan
Ini terkait dengan tahapan cek plagiarisme tadi ya, mohon Bapak Ibu dosen, khususnya dosen pembimbing KTI, dapat menyampaikan ke mahasiswa terkait dengan penanggung jawab. Instruktur cek plagiasi tadi untuk kami perpustakaan seluruh petugas siap untuk melayani. Terus LPPM ini terkait dengan jurnal, monggo silakan kalau memang Anda bisa menghubungi Putri. Untuk P3M, saya Mbak Roro, terus FTI ada FT3M-nya, Pak Danang ya, kalau nggak salah ini. Terus FTS ada P3M Pak Dedi atau Bian. Monggo nanti dosen-dosen yang membutuhkan cek plagiarisme langsung saja menghubungi yang bersangkutan. Nah, terkait dengan bimbingan tadi, dosen pembimbing KTI dimohon ya, mohon sekali karena pengalaman yudisium sebelumnya kami mendapatkan beberapa kendala terkait dengan cek, tidak hanya cek plagiasinya, tapi cek kelengkapan KTI-nya. Di sini perpustakaan tidak ada sangkut paut terkait dengan konten, sama sekali konten kami tidak tidak ikut serta dalam hal tersebut, namun kami lebih ke arah sistematika penulisannya berdasarkan buku panduan masing-masing program studi ya, kan sudah ada buku panduannya. Mohon sekali lagi kepada para dosen untuk melihat kembali buku panduan yang telah dibuat prodi tersebut di prodi masing-masing, karena setiap prodi itu ada perbedaan. Yang terbaru itu kan terkait dengan literatur review ya, Bapak Ibu sekalian. Itu monggo dicek lagi, dilihat lagi bagaimana khususnya sistematika penulisan. Karena kami bisa, mohon maaf sebelumnya ini kami ada terkait dengan sistematika penulisan, sudah ada aturannya terkait penomoran multi-level list, terus pembuatan paragraf, bagaimana lebih menjorok, segala macam. Kalau kita sudah terbiasa menulis itu akan gatel ya Bapak Ibu. Karena ini kok ini nggak rapi, kok ini itu akan terasa mengganggu. Dan ini kan karena kita karya ilmiah ini akan diupload dan diakses semua orang. Jadi mohon sekali lagi sistematika khususnya ini penulisan itu diperhatikan kembali. Karena bagaimanapun anak-anak kita itu, adik-adik kita itu kedepannya juga mungkin akan menulis jurnal, akan menjadi dosen yang membimbing mahasiswa, sehingga mereka juga dulu saya waktu kuliah ditekankan hal-hal terkait dengan hal tersebut, salah satu adalah sistematika penulisan, sehingga mereka pun juga akan mengajarkan hal yang baik, tapi terakhir seperti itu. Ya ini, terus ini tadi saya prinsip yang menurut kami penting, alinea tabulasinya itu menjorok 6 huruf segala macam ya, monggo nanti dibaca lagi. Terus di sini terkait dengan citasi dan daftar pustaka. Khususnya ya saya memakai contoh yang literatur reviewnya Estes, yaitu menggunakan EPA, terus dituliskan juga bahwa penulisan referensi mahasiswa wajib menggunakan salah satu manajemen referensi, yaitu Mendeley, Utero, Enoch, monggo silahkan dipakai. Dan di sini kami perpustakaan memiliki layanan kelas literasi informasi, monggo silahkan, salah satunya itu adalah terkait dengan Mendeley. Kalau memang mahasiswanya perlu mengetahui atau memang belum lancar terkait dengan Mendeley, salah satunya itu monggo silahkan hubungi aja perpustakaan untuk membuat kelas literasi, salah satu materi Mendeley itu tadi. Oke, kami akan ajarkan sehingga nantinya anak-anak ini sudah terbiasa menggunakan Mendeley. Gitu. Monggo dibaca lagi Bapak Ibu sekalian buku panduannya. Terus mulai tahun ini untuk materai kita sudah memakai materai yang terbaru yaitu 10.000 ya. Nah, hasilnya itu karena kita kondisi masih ada yang masih daring segala macam, mohon kan ini salah satu contoh. Jadi kemarin mahasiswa memfoto
dan langsung ditempel di Word, itu hasilnya kurang jelas. Sehingga kalau bisa mungkin kalaupun difoto langsung dibuat PDF, nggak usah ditempel lagi ke Word ya, atau mungkin malah di-scan itu lebih baik hasilnya. Ini kemarin salah satu contoh, jadi kami menemukan mahasiswa itu malah menyontoh bukunya, tidak menempelkan materinya, gitu. Jadi hanya tulisan ini saja. Justru di surat pernyataan ini kami lembar pernyataan ini sangat penting ya, karena isinya adalah penyerahan hak cipta. Hak cipta dari penulis ke institusi. Kalau perpustakaan itu hanya pengelola saja, tapi ini adalah hak cipta dari penulis, yaitu mahasiswa, institusi keunjayannya. Gitu ya. Jadi ini harus. Terus tahun ini kita ada prediksi, ini dari Biro AA, tahun ini kita akan melayani kurang lebihnya 561 mahasiswa, sehingga bisa dibayangkan betapa nanti kreditnya pengecekan tersebut. Jadi mohon, sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu dosen, khususnya dosen pembimbing KTI, terkait konten kami tidak sama sekali mempengaruhi hal tersebut atau apa, enggak. Kami lebih ke arah sistematika. Ini contoh-contoh yang dulu ya kami temukan, penomoran masih seperti ini, belum sesuai, dan apa yang sudah masuk ke perpustakaan berarti sudah melalui dosen pembimbing ya. Jadi mohon sekali lagi dosen pembimbing KPI lebih teliti lagi. Ini contoh-contohnya menjorok ke dalam, dan ini misal yang nomor 1 ini melebihi, paragrafnya melebihi penomoran. Masih banyak sekali yang kami contohnya pembahasan itu hanya 1 halaman seperti itu ya. Ini sangat luar biasa. Terus dan terakhir mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa melihat kembali buku panduan prodi masing-masing. Terus silakan kalau memang dibutuhkan ikut kelas literasi kita, khususnya materi Mendeley tadi, kami siap. Nanti menghubungi saja Mbak Wulan atau Mbak Tiara. Terus perpustakaan fokus ke sistem tadi sudah. EC, ethical clearance, monggo prodi mana yang mewajibkan? Kemarin sempat kami ditanya EC di perpustakaan wajib enggak? Kami tidak terkait dengan hal tersebut. Monggo konten itu dari fakultas prodi masing-masing. Perpustakaan hanya menerima, kami akan mengecek sesuai dengan buku panduan tersebut, kita akan mengecek plagiarismenya. Terus perpustakaan tidak menerima naskah publikasi ya, sudah mulai tahun 2000. Kalau nggak salah 2018 atau 2008 ya, karena itu hak penulis dan mungkin prodi ya atau dosen kalau mau submit ke salah satu jurnal. Ini kemarin halaman tidak sesuai, ini banyak lewat masukan saja. Oh iya, satu lagi tanda tangan ya Bapak Ibu, tanda tangan untuk halaman pengesahan, halaman bimbingan, mohon itu tanda tangannya yang disetting sedemikian rupa sehingga tidak seperti JPEG yang ditempel di antara nama dan jabatannya, ya. Karena takutnya kami dari perpustakaan itu ya kalau iya benar dari dosen, ya kami selalu hanya antisipasi saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon masukannya nanti di sesi diskusi ya Bapak Ibu. Untuk pengembangan khususnya perpustakaan ke depan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Terima kasih Bu Risti sudah menyampaikan tadi sosialisasi peraturan yang diberlakukan di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ya. Jadi mungkin nanti kita minta bantuan dan kerjasamanya dari Bapak Ibu dosen untuk lebih memperhatikan tata tulis atau sistematika penulisan dari karya ilmiah dari mahasiswanya. Ya.
Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, saya akan sampaikan dulu ya untuk Bapak Dr. Setiawan Edi Wibowo untuk CV-nya terlebih dahulu. Bapak Setiawan Edi Wibowo, beliau lahir di Rembang, ini masih lumayan muda ya Pak ya, dari 21 Juli 1988. Kemudian beliau juga riwayat pendidikannya dari sarjana strata 1 dan magisternya ada dari Universitas Muhammadiyah Surakarta di bidang ilmu magister pengkajian bahasa. Kemudian untuk doktoralnya di Universitas Pajajaran di bidang ilmu linguistik, lulusan tahun 2017 ya Bapak ya. Kemudian untuk mata kuliah yang pernah diampuni ada bahasa Indonesia, pragmatik, morfologi, fonologi. Berarti ini nanti tata bahasa sudah sangat ini ya Pak, nanti mungkin bisa di-share juga untuk kami terkait tata bahasa yang baik dan benar, parafrase yang baik dan benar seperti apa. Kemudian pengalaman bekerja, sebelumnya sudah pernah bekerja di UMS nih, di Muhammadiyah Surakarta, kemudian di Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan terakhir di Universitas Negeri Yogyakarta, maaf, sampai sekarang ya di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga mengikuti berbagai training maupun course yang banyak sekali ya di sini dari 2014 hingga 2021, yang tentunya juga terkait dengan bidang ilmu linguistik dan lain-lainnya. Kemudian pengalaman penelitian juga sudah banyak sekali untuk khususnya untuk pengkajian pragmatik bahasa tentang keterampilan menulis dan lain-lain. Ini sudah sangat berpengalaman. Kemudian pengalaman pengabdian masyarakatnya juga ada banyak sekali. Publikasi ilmiah di jurnal nasional juga sudah sangat banyak. Ini sudah masuk beberapa jurnal akreditasi Sinta 2 dan lain-lain. Kemudian untuk sebagai pemakalah seminar juga sudah sangat banyak. Terakhir ada di Seminar Nasional Linguistik ya di Hotel Mercure Karawang, juga terkait dan nah yang menariknya di sini juga menulis buku, ternyata dari tahun 2016 hingga 2019 ini sudah menulis 3 buku, sudah rajin juga ya ini beliau ini menghasilkan karya-karya. Salah satunya yaitu morfologi, sebuah pengantar ringkas, kemudian etnopragmatik, bingkai budaya Jawa pada tuturan Kiai Jawa, kemudian bahasa dan prasasti. Organisasi beliau juga untuk saat ini nih menjabat sebagai Ketua MLI atau Masyarakat Linguistik Indonesia cabang Unsika. Jadi, kemudian untuk perolehan HKI juga beliau sudah ada ya. Untuk ini ada metode papeling, pengenalan penanda lingual. Ini di 2019 beliau juga sudah mendapatkan HKI. Untuk beberapa tugas beliau tambahan ada sebagai koordinator jurnal Sinta dan internasional di FIP UNY, dan sebelumnya juga banyak sekali sebagai tim publikasi FIP UNY dan tim penilai angka kredit dan lain-lain. Oke, mungkin untuk CV beliau nih yang sangat panjang, jadi saya tidak menyebutkan semuanya agar waktunya lebih tepat, dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar nih untuk nanti mendapatkan materi dan sharing ke narasumbernya. Jadi langsung saja saya persilahkan ada Bapak Dr. Setiawan Edi Wibowo MPD. Kami persilahkan waktunya ini 45 menit ya Pak ya? Iya Ibu. Ya, 45 menit dari sekarang, silahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Punten, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu?
Iya, terdengar Bapak. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas, keras. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Bapak Dr. Joko Susilo, beserta Bapak Ibu jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit ilmu tentang parafrasa. Yang betul parafrase ya Bapak Ibu, bukan parafrase. Ini saya benarkan. Kalau parafrase mungkin bentuk dasarnya karena frasa, jadi menyebutannya parafrasa, bukan frase. Jadi selama ini kita sering menyebutnya frase ya, jadi sampai sekarang menyebutnya masih frase, parafrase gitu. Yang betul parafrasa. Ya. Mungkin dulu kita sering menonton EPSO ya, jadi kebawa sampai ke bahasa. Oke. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu slide yang saya tampilkan? Sudah, Pak. Yeah. Terlihat. Baik, kita mulai ya. Parafrasa itu pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat familiar bagi kita ya, karena sejak SMA, SMP kita sudah diajarkan bagaimana membuat sebuah parafrasa, entah itu dari puisi atau dari teks-teks ya sederhana dan sebagainya. Akan tetapi di era sekarang, karena kita sudah bekerja menjadi seorang akademisi, kita dituntut untuk menaati sebuah aturan. Bapak, mohon maaf suaranya. Sampun. Ya, saya ulangi. Jadi parafrasa menjadi sesuatu yang penting kembali untuk dipelajari karena keterkaitannya dengan plagiarisme. Dosen salah satu tugasnya adalah mempublikasikan karya tulisnya. Nah, ketika mau mempublish ke jurnal-jurnal yang sifatnya bereputasi, kita sedikit deg-degan nih. Kira-kira punten ini untuk slide-nya yang operatornya saya atau dari situ Bapak Ibu ya? Saya tidak bisa mengganti. Silakan Bapak, boleh dicoba. Tidak bisa Bapak. Tidak bisa bergeser. Coba saya ulangi lagi ya. Tidak bisa. Pak Sigit mungkin bisa dibantu ya Pak? Oke. Bagaimana Bapak sekarang? Boleh dicoba Bapak? Oke, sampun. Nah ini Bapak Ibu, ini sebuah pertanyaan yang sering membuat saya deg-degan gitu Bu. Wah ini tulisan saya lolos nggak ya dari alat deteksi plagiarisme gitu. Karena kalau tidak, tulisan kita menjadi ilegal gitu ya. Kenapa ilegal? Ya karena artinya kita telah melanggar sebuah aturan, yaitu Permendikbud tahun 2010 ya tentang plagiarisme. Ya, artinya tulisan kita itu ada unsur penjiplakannya, pengambilan idenya dari karya orang lain. Nah, gitu. Pada dasarnya plagiarisme itu kalau misalnya kita lihat dari beberapa definisi yang berhasil saya dapatkan, verba yang muncul adalah tentang penculik, penjiplakan, pengambilan, pengutipan dan sebagainya karya orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, mohon izin, maaf, share screen-nya belum terlihat. Oh. Gimana ya?
Ampun Bapak Ibu. Ampun Bapak. Ampun Bapak. Maaf ya. Nah, pada dasarnya kriteria dari plagiarisme itu terletak pada pencantuman sumber, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu telah membaca buku, mengutip teks dari buku tersebut tanpa mencantumkan sumbernya, itu maka terdefinisikan sebagai plagiarisme. Ya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mencantumkan sumbernya, itu pada dasarnya plagiarisme sudah gugur. Gitu. Untuk tipikal secara definitif dari plagiarisme itu seperti itu, sesederhana itu pada dasarnya. Tetapi permasalahannya ketika plagiarisme ini sudah dialihkan ke dalam diwujudkan dalam bentuk aplikasi. Nah ini yang sedikit membuat kita tercengang gitu. Saya tidak merasa mengambil ide orang lain, tidak merasa mengutip pendapat orang lain, tapi di dalam karya kita semuanya blok merah ketika sudah dicek Turnitin misalnya. Nah ini menjadi sebuah permasalahan. Nah, berarti inilah saya diminta Bu Risti bagaimana cara mengakali aplikasi tersebut, Bapak Ibu. Karena pada dasarnya teori parafrase mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk menghindari plagiarisme. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri bahwasanya kita telah melakukan intertekstualitas terhadap sebuah karya tulis gitu. Oh ya, saya telah membaca buku. Oh ya, saya mengambil teks orang lain, saya pinjam gitu. Kita harus berani mencantumkan sumbernya, nama pemiliknya. Nah, itu yang seringkali membuat kita agak sedikit gengsi, Bapak Ibu. Ketika kita sudah mampu memparafrase, merasa teksnya berbeda dengan teks aslinya, oh ini berarti karya saya gitu, bukan lagi milik si pemilik tulis aslinya gitu. Nah, itu kali kita muncul seperti itu. Apalagi kalau kita sudah membuat buku gitu ya, karena agar merasa diri kita memiliki sebuah rekonstruksi teori, maka kita memparafrasekan teks orang lain, ide orang lain. Nah itu. Nah ini yang berat ya Bapak Ibu. Berani mengambil sikap jujur terhadap sumber yang kita baca. Dan yang kedua, ini kita tulis dengan kata-kata sendiri, Bapak Ibu. Itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena kalau kita menggunakan teks orang lain sebagai pedoman, maka kita akan terpaku. Nah, ini sebuah keterampilan menulis ya. Jadi saran saya ketika Anda menulis, usahakan untuk menjauhkan beberapa karya orang lain, biar kita tidak terpengaruh. Gitu. Kemudian ada memberi kredit pada semua tulisan yang mengilhami. Dan ini paling penting nih Bapak Ibu, menghindari copy paste. Nah ini copy paste, apalagi copy paste yang pada sumber-sumber yang tidak jelas. Misalnya WordPress, Blogspot, gitu ya. Nah ini jelas otomatis akan terdetek sebagai plagiarisme. Mengapa demikian? Karena di dalam WordPress itu secara ilmiah tidak bisa kita telusuri kevalitannya. Ya. Entah itu yang diikuti sumbernya betul atau tidak, terjadi reduksi atau tidak, nah, itu yang berbahaya dari sistem copy paste. Nah, yang terakhir itu adalah melakukan parafrase dengan baik. Nah, bagaimana cara melakukan parafrase yang baik? Pada dasarnya, parafrase itu terkait dengan dua cabang ilmu linguistik atau cabang ilmu bahasa, yaitu sintaksis dan pragmatik. Sintaksis itu berkutat masalah konstruksi sebuah bahasa, misalnya dari frasa, klausa, kalimat, wacana dan sebagainya. Kalau di pragmatik itu kita lebih berbicara pada maksud. Nah, misalnya ini saya kasih contoh. Misalnya teks aslinya adalah saya ingin minum es teh. Nah, Anda dapat memparafrasekannya menjadi saya ingin minum teh yang dingin. Ini sesimpel itu ketika dicek di plagiarisme itu sudah tidak terdetek. Bapak Ibu. Ya. Berbeda dengan di pragmatik itu malah lebih bagus lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita mencoba untuk mengungkapkan maksud, maka konstruksi yang dihasilkan akan lebih bervariatif lagi. Ya. Misalnya saya ingin minum es teh itu dapat diutarakan dengan saya haus gitu. Biasanya mitra tutur akan menambahi sebuah pertanyaan, Anda mau minum apa? Baru Anda menjawab minum es teh. Nah, gitu. Intinya sama. Minum minuman yang dingin seger nih gitu. Atau kamu tahu penjual es teh? Nah, ini beberapa konstruksi yang pada dasarnya memiliki maksud sama, yaitu ingin minum es teh. Nah,
Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya ingin lebih banyak berbicara berkenaan dengan sintaksisnya. Bagaimana kita merekonstruksi sebuah kalimat agar terbebas dari plagiarisme. Ya. Ada beberapa langkah untuk menghindari plagiarisme dan terutama untuk melakukan parafrasa yang baik. Yang pertama, kita harus membaca teks sumber dengan seksama, memahami maksudnya, memahami makna yang terkandung di dalam kalimatnya. Ya. Jangan asal kita ada jurnal, ada artikel, langsung kita copy paste. Ini berhubungan kita copy paste gitu. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Ya, kita harus benar-benar memahami dulu agar parafrasa kita itu tidak keluar dari makna teks awalnya gitu. Nah, langkah kedua, ketika sudah membaca dan memahami maknanya, coba Bapak Ibu memberikan tanda kepada istilah-istilah yang Bapak Ibu rasa itu sulit, ya, atau istilah yang memiliki definisi yang bisa dijabarkan lebih gitu. Itu akan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk melakukan parafrasa. Nah, yang ketiga, sebelum melakukan parafrasa, seperti yang saya katakan tadi, penting untuk mengesampingkan naskah-naskah yang pernah kita baca, karena itu akan membuat kita terpaku pada teks tersebut. Karena intertekstual pasti terjadi gitu. Ya. Pasti di dunia ini semua karya pasti akan terjadi intertekstual, keterkaitan antara teks satu dengan teks yang lainnya gitu. Satu teks di dunia ini yang tidak terjadi intertekstualitas itu adalah hanya Al-Qur'an gitu. Nggak ada naskah sebelumnya gitu ya. Tapi kalau buku, jurnal pasti ada naskah-naskah sebelumnya yang mengilhami kan gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah upayakan untuk melakukan perubahan pada struktur kalimat yang terdapat pada teks, pada naskah yang aslinya tadi. Ubah strukturnya. Misalnya kalau kalimatnya itu aktif, ubah menjadi pasif. Ketika di kalimatnya tidak dimunculkan nominal, coba Bapak Ibu munculkan nominanya. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu trik untuk memparafrasa sehingga tidak terdeteksi sebagai plagiarisme. Nah, kalau sudah selesai tulisan Bapak Ibu, coba disandingkan dengan karya aslinya. Teks asli disandingkan dengan teks parafrase Bapak Ibu. Kira-kira maknanya ada yang bergeser tidak? Nah, ini penting. Karena ketika kita mau parafrase, acap kali karena sesuai dengan pemahaman kita, maka makna naskahnya agak sedikit bergeser. Nah, ini yang berbahaya. Maknanya bergeser, kemudian dicantumkan sumbernya. Nah, ini si pemilih aslinya pasti bingung nih. Ini perasaan bukan karya saya gitu. Kenapa jadi seperti ini kan gitu. Nah, itu yang berbahaya. Nah, yang terakhir cantumkan sumber teks aslinya. Nah, ini adalah langkah-langkah di dalam melakukan parafrasa dengan baik. Nah, kemudian untuk melakukan parafrasa, kita bisa memanfaatkan beberapa teknik Bapak Ibu. Yang pertama adalah merekonstruksi kalimat. Jadi Bapak Ibu diperkenankan untuk merubah seutuhnya teks asli dari sumber yang original. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah terpaku dengan teks aslinya. Bapak Ibu bisa mengemas kembali dengan gaya Ibu sendiri gitu, gaya Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah, yang terpenting maknanya jangan sampai meleset dari makna teks awalnya gitu. Ya. Nah, untuk membuat parafrasa atau merekonstruksi kalimat itu bisa lebih panjang dari teks aslinya, bisa lebih sedikit gitu ya. Tidak harus lebih panjang tidak. Jadi di parafrasa itu bebas. Yang terpenting maknanya sama antara teks asli dengan teks yang sudah diparafrasa. Nah, misalnya ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini ada substitusi. Nah, substitusi itu sering menjadi andalan saya ketika membuat tulisan Bapak Ibu. Ketika di pikiran sudah penat menulis malam-malam gitu ya, ketika agar tidak terjadi plagiarisme, tidak terdeteksi sebagai sebuah plagiarisme, maka saya sering memanfaatkan metode atau teknik substitusi, ya, terutama tentang sinonim. Misalnya gini Bapak Ibu, teks aslinya wanita adalah makhluk yang istimewa. Nah, di sini ada beberapa satuan lingual, misalnya wanita adalah makhluk dan istimewa. Nah, ini bisa Bapak Ibu cari padanan katanya. Misalnya wanita itu ada perempuan, tuan, awewe, cewek, madam, hawa,
putri, dan sebagainya. Nah, kemudian adalah itu kata penjelas ya Bapak Ibu bisa diganti dengan yaitu, merupakan, dan sebagainya. Makhluk bisa diganti dengan manusia, anak Adam, Bani Adam, cucu Adam, dan sebagainya. Dan istimewa ini bisa kita ganti dengan utama, eminem, sempurna, superior. Nah, untuk Pak, saya kesulitan Pak untuk mencari padanan katanya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa membuka thesaurus, ya. Nah, itu adalah salah satu aplikasi yang dibuat oleh Kemdikbud, gitu, Bapak Ibu. Nah, agar mempermudah kita untuk mencari sinonimnya, antonim dari sebuah kata, itu seperti semacam sebuah korpus data tentang kebahasaan. Nah, itu. Nah, jadi wanita adalah makhluk yang istimewa itu bisa kita rubah menjadi perempuan itu merupakan manusia sempurna, misalnya. Boleh. Itu di Turnitin sudah tidak terdetek, Bapak Ibu. Gitu. Kalau bentuk antonimnya, nah kita bisa memanfaatkan bentuk ingkar. Ya. Nah, bentuk ingkar itu seperti bukan, tidak, jangan, dan sebagainya. Ya. Dan juga antonim ini juga bisa berfungsi untuk memperhalus bahasa. Ya. Misalnya, wanita adalah makhluk istimewa. Ini bisa kita rubah menjadi wanita merupakan makhluk yang tidak terlalu buruk, gitu. Ini juga bisa, tidak masalah. Yang terpenting maknanya tidak bergeser, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk teknik yang selanjutnya, kita bisa melakukan penjabaran makna dari unsur kalimatnya. Misalnya, kata istimewa kita definisikan, Bapak Ibu. Tidak kita cari sinonimnya, padanan katanya, tapi kita cari maknanya. Ya, kita buat pajang, misalnya wanita adalah makhluk yang lain daripada yang lain. Ini juga sudah tidak terdetek di Turnitin, Bapak Ibu. Wanita beda karo liyane ya, gitu. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Itu sudah tidak lagi terdetek. Ya. Kenapa? Karena di Turnitin itu ketika Bapak mengutip, ya ini sebuah kasus ya. Terkadang ketika ada 4 atau 5 kata yang berurutan, itu biasanya akan terblok. Nah, salah satu caranya agar tidak terdetek di Turnitin sebagai plagiasi, maka setiap 3 kata itu harus ada substitusi, harus ada penggantian. Nah, itu salah satu tips saya ya. Ini yang tadi ada mengaktif pasifkan kalimat. Kali ini cara yang paling mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mencari verbanya, verba yang digunakan. Misalnya pada kalimat imbauan kepada masyarakat untuk tidak menggelar nobar Euro 2020 telah dikeluarkan Polres Sulawesi Sumawe. Ini Bapak Ibu tinggal mencari saja verbanya, yaitu dikeluarkan. Nah ini karena di sini penggunaannya di kan dari bentuk dasar keluar, ketika disatukan maka akan menjadi pasif, maka perlu diaktifkan jadi mengeluarkan. Jadi kalimatnya bisa dirubah, dibalik, jadi ditransformatif menjadi Polres Sulawesi Sumawe telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tidak menggelar nobar Euro 2020. Nah, kalau mengaktifkan kalimat ini, kalau dicantumkan sumbernya, sisi plagiarismenya sudah gugur. Tetapi kalau nanti kita cek di plagiarisme, di Turnitin, acap kali muncul. Kenapa? Karena teksnya terlalu panjang. Teksnya terlalu panjang. Jadi ada beberapa kata yang istilahnya tidak berubah dari bentuk aslinya. Nah, gitu. Nah, ini perlu Bapak Ibu siasati lagi. Gitu. Kalau mempasifkan sama seperti tadi mengaktifkan, tinggal mencari bentuk verba aktifnya kita rubah menjadi verba pasif. Membeberkan di sini ini adalah bentuk verbanya, verba aktif, kita rubah menjadi dibeberkan. Itu adalah bentuk pengubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ada juga ini Bapak Ibu tentang mendenotasikan atau mengkonotasikan kalimat. Nah ini dituntut daya linguistik Bapak Ibu yang tinggi ya.
di beberapa jurnal terkemuka, ya, jurnal internasional yang bereputasi, yang terindeks gitu, itu terkadang lebih menyukai kata-kata konstruksi kalimat yang agak lebay, gitu. Ya, misalnya gini, pemakaian masker merupakan cara jitu untuk melawan COVID-19. Di sini ada sebuah frasa yang bisa kita gunakan untuk mendenotasikan agar tidak terdeteksi plagiarisme. Menjadi seperti ini, misalnya pemakaian masker merupakan salah satu jurus andalan dalam upaya membuat babak belur hingga tak berdaya, hingga hilang tak bersisa COVID-19. Lebay nggak masalah Bapak Ibu. Ya. Tidak dilarang di dalam menulis karya ilmiah. Yang terpenting kata-kata yang digunakan itu tidak memiliki tingkat multitafsir yang tinggi gitu. Ya. Selama masih berterima diperkenankan, nggak masalah. Gitu ya. Nah untuk konotasi kebalikannya, jadi misalnya dari teks ini saya temukan sebuah frasa yang bisa kita konotasikan, yaitu dari pemangku kebijakan. Ini kalau dari sisi linguistik Bapak Ibu, ini merupakan sebuah metafora ya, pemangku kebijakan. Jadi pemangku itu biasanya adalah orang. Ya. Biasanya di pangku itu bukan kebijakan, tapi orang gitu. Misalnya ayah memangku anaknya, gitu ya. Tapi ini kebijakan dipangku oleh orang. Ini adalah sebuah metafora. Nah ini bisa kita konotasikan menjadi misalnya pelaksana kebijakan. Nah, gitu. Ini tetapi kalau teksnya panjang seperti ini, Bapak Ibu hanya mengganti satu frasa di akhir, ini di Turnitin masih terdetek. Karena ini masih bisa di blok merah ini nanti. Ya. Jadi tips dan trik agar tidak terdetek dari alat pendeteksi plagiarisme, yang pertama, tingkatkan daya literasi Bapak Ibu. Ini sangat penting, karena ketika kita jarang membaca buku, maka kosakata yang tersimpan di pikiran kita, di memori pikiran kita akan sedikit. Itu akan membuat sulit kita di dalam mengejawantahkan ide-ide kita. Gitu. Baru menulis satu kalimat, dihapus. Satu kata, bingung, hapus. Mengulangi dari awal lagi gitu. Nah ini kenapa? Karena daya literasinya rendah. Ya. Jarang membaca, otomatis pasti jarang menulis. Gitu. Ya. Itu udah pasti. Kemudian yang kedua, jangan ragu dengan gaya tulis Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan merasa minder bahwasanya ini gaya tulisan saya kok gini ya. Seperti bahasa lisan, nggak masalah Bapak Ibu. Menulis itu perlu latihan. Ketika Bapak Ibu baru sekali dua kali menulis, maka akan kesulitan. Ya. Dan merasa minder dengan gaya tulisnya. Nah itu saya harapkan jangan sampai terjadi gitu. Bapak Ibu latih terus menulis, kemudian jangan ragu dengan gaya tulis Bapak Ibu. Misalnya banyak kata-kata yang konotasi juga nggak masalah, atau terjadi integrasi antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia juga nggak masalah. Yang terpenting sesuai dengan pedoman tulisan saja gitu. Ketika kaidah penulisannya sudah ditaati, maka tidak menjadi persoalan di dalam sebuah tulisan. Nah, kemudian lakukan substitusi setiap 3 satuan lingual. Ini saran saya. Ini jurus paling ampuh Bapak Ibu. Jadi ketika kalimatnya cukup panjang, setiap 3 kata selingi dengan substitusi ganti. Ya. Karena di dalam Turnitin itu ketika kalimatnya panjang di copy paste, meskipun di belakangnya sudah Bapak Ibu cantumkan sumbernya, itu biasanya juga terdeteksi sebagai plagiarisme. Gitu. Ya. Padahal secara definitif plagiarismenya sudah gugur, tapi kalau menurut alat pendeteksinya acap kali sudah, oh ini kedetek nih plagiarisme kan gitu. Ya. Nah itu saran saya, setiap 3 kata, 4 kata itu harus ada substitusi atau pengubahan biar tidak terdetek. Kemudian gunakan sumber referensi berbahasa asing. Nah ini penting. Saya jamin tidak akan terdetek. Bapak Ibu membaca bukunya misalnya Geoffrey Leach. Bapak Ibu membaca teori tentang misalnya definisi dari pragmatik gitu. Bapak Ibu memahaminya, memahami maknanya, kemudian ada Bapak kemas dengan bahasa Indonesia. Aman. Tidak terdetek gitu. Ya. Kecuali kalau Bapak Ibu membaca versi misalnya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah itu kemungkinan bisa terdetek. Tapi kalau Bapak Ibu membaca
buku yang originalnya, yang berbahasa Inggris misalnya, Bapak Ibu baca, pahami maknanya, baru Bapak parafrasakan di dalam naskah Bapak, itu aman. Ya, tidak terdetek. Ya, karena di Turnitin itu mencari kesamaan sebuah satuan lingual. Ketika satuan-satuan lingualnya tidak lagi terdetek sama, maka ya sudah aman gitu. Itu prinsip dari Turnitin. Kita bisa mengakali mesin ya Bapak Ibu. Kemudian gunakan bantuan KBBI dan Thesaurus. Nah ini saran saya ketika Bapak Ibu menulis selalu bersandingan dengan KBBI dan Thesaurus. Ya. Ini penting karena kalau KBBI itu berfungsi untuk mengetahui bentuk baku dan tidaknya sebuah teks. Gitu. Kalau Thesaurus itu seperti korpus data kebahasaan. Jadi Bapak Ibu misalnya mencari sinonim sebuah kata, antonim dan sebagainya itu ada di Thesaurus. Ya. Ini yang paling penting, jangan lupa mencantumkan sumber teks asli. Nah, ini sumbernya ya Bapak Ibu. Ini wajib Bapak Ibu sertakan karena ini adalah bentuk penghargaan terhadap penulis dari buku yang kita baca. Nah, jangan sampai tidak. Karena saya pernah Bapak Ibu, buku saya dibaca mahasiswa kemudian tidak dicantumkan sumbernya, gitu, nama saya gitu, itu terasa sakit gitu. Ini kan teori saya kan gitu, tidak dicantumkan. Ini rasanya ya sudahlah gitu. Tapi kita benahi gitu. Ya, jadi kita menghormati karya orang lain, maka insya Allah kita akan dihormati karya kita oleh orang lain juga. Karena itu adalah salah satu bentuk penghargaan. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar, ya ketika misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam memparafrasa, ini ada beberapa aplikasi parafrasa online. Tapi ini tidak saya sarankan digunakan ya Bapak Ibu. Saya tidak pernah menggunakan, tapi saya mengetahuinya gitu. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu menggunakan ini, nanti teks yang muncul itu berarti bukan karya Bapak Ibu, itu adalah karya mesin gitu ya. Misalnya paraphrasingtool.com ini yang paling bagus ini ya. Cara kerjanya mudah, simpel seperti Bapak Ibu menggunakan Google Translate. Nah, Bapak tinggal memasukkan teksnya, nanti Bapak klik, nanti akan muncul bentuk parafrasanya. Nah, gitu. Tapi kalau bisa jangan digunakan, ya. Ya, sekian Bapak Ibu yang bisa saya haturkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Setiawan atas materi yang telah disampaikan. Tadi yang terakhir saya suka Pak, ini bagus. Nomor 1 paling bagus gitu ya, 1 jangan digunakan. Itu menjadi catatan tersendiri ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu dosen jadi ada inisiatif gitu ya, wah itu yang nomor 1 tadi yang paling bagus gitu. Tapi monggo itu kembali lagi tips dan trik tadi yang sudah disampaikan Pak Setiawan untuk bahasa lainnya tadi Pak, itu untuk mengakali Turnitin tadi, mengakali teks plagiarisme tadi. Baik, tadi juga ya parafrasa, gitu. Kita biasa pakai parafrase gitu Pak. Jadi memang kita akan perbaiki. Kita akan perbaiki lagi. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian untuk waktu sesi diskusi ini mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan ke Pak Setiawan. Monggo kami persilahkan. Saya Bu Sri. Baik, Bapak, monggo. Silahkan. Langsung saja, Pak. Selamat pagi, Pak Setiawan. Pagi, Bapak. Ya, saya mufrad dari farmasi, prodi farmasi. Iya, Bapak. Dan ada beberapa hal yang ingin saya ketahui jadi dengan pengalaman dari Pak Setiawan, dan karena Pak Setiawan kan di sini sudah apa istilahnya itu sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Sekarang kalau misalnya mau mana yang lebih mudah untuk parafrasa dari bentuk kalimat yang pasif kemudian diaktifkan
itu sudah bisa menghindari plagiarisme atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, pada saat saya membaca, mereview, kadang-kadang sering saya combine antara beberapa sumber artikel. Ya, masing-masing coba, karena ada kemiripan permasalahan. Seandainya saya mencoba untuk mengcombine dari 3 sumber itu, kira-kira muncul enggak ya? Itu bisa dinilai bahwa ini plagiarisme, ya, mungkin Pak Setiawan mungkin bisa pengalaman itu. Monggo, ya. Terima kasih. Ya, langsung dijawab saja ya Pak Yus. Oh ya Ibu. Baik. Pertanyaan pertama ya dari Pak Mufa tadi, mana yang lebih mudah memasifkan atau memasifkan, pasif apa masif? Sebaliknya gitu. Okay. Kalau bagi saya, kalau saya pakai karena sering dolanan bahasa, datanya nggih sama mudahnya kalau saya nggih. Karena untuk mempasifkan atau mengaktifkan itu tinggal memilih atau mengidentifikasi verbanya saja. Okay. Kalau verba aktif itu pasti diawali dengan menasal dan sebagainya dan turunannya. Kalau negatif, pasif itu nah itu ada bentuk negatifnya, pasifnya. Itu kalau teksnya terlalu panjang, Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya contohkan tadi, itu bisa terdetek. Kemungkinan bisa terdetek. Karena di Turnitin itu kalau teksnya melebihi 5 kata yang berurutan saja, itu acap kali bisa terdetek, Bapak. Gitu. Biasanya seperti itu. Nah, makanya ketika misalnya nanti saran saya kepada operator cek plagiarism di kampus Unjane, ketika semuanya ada banyak bloknya, terdetek misalnya persentase plagiarismenya kok tinggi 50 misalnya, itu dicek dulu. Kira-kira di bagian mana yang di blok merah itu. Yang terdetek sebagai plagiarism. Kalau misalnya itu di bagian parafrasa ataupun kutipan-kutipan, itu lebih baik Bapak Ibu dikonfirmasi kembali dengan sumber aslinya gitu. Kalau misalnya itu sudah betul, jangan dianggap sebagai sebuah plagiarism gitu. Tetapi kalau misalnya itu merupakan memang benar-benar sebuah argumen, tidak disertai sumbernya, maka Bapak Ibu wajib menyatakan kepada mahasiswanya harus disertakan sumbernya gitu. Kalau itu memang bukan dari hasil pemikiran Anda, tampilkan bentuk aslinya gitu. Misalnya yang sering sekali muncul itu di pendahuluan. Di pendahuluan itu biasanya diawali dengan misalnya bahasa adalah bla 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 gitu. Itu karena bahasa itu adalah sebuah istilah yang mudah untuk didefinisikan, itu seringkali kita tidak sengaja sama dengan pendapat orang lain. Nah, agar definisi bahasa atau opini bahasa dari mahasiswa kita itu tidak dikatakan sebagai plagiarisme, mohon diperkuat dengan pendapat ahli, disertai dengan sumbernya. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu bentuk penghargaan kita kepada mahasiswa kita yang mampu untuk membuat sebuah konstruksi kalimat dari pemikirannya sendiri. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi jangan langsung dijustifikasi plagiarisme, tidak. Karena sebuah istilah yang mudah, itu acap kali semua orang memiliki pemikiran sendiri gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ada istilah agak rumit, sifatnya teoretik, maka ketika mahasiswa kita mencoba untuk mendefinisikan, misalnya kita sarankan untuk mencari teori aslinya gitu. Ya, misalnya tentang definisi pragmatik gitu. Nah, itu kan harus ahli untuk menjabarkan gitu kan. Nah, itu saat disarankan, ditujukan, cari sumber referensi yang membahas tentang itu. Insya Allah pasti ada. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian ketika beberapa sumber yang, pertanyaan kedua Pak Mufrad, ketika ada beberapa sumber yang ternyata memiliki makna yang sama dari teksnya gitu, apakah itu merupakan plagiarisme? Nah, itu Yuan Sewu seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, biasanya ketika kita menulis buku, kita kan pasti membaca buku dari banyak orang gitu ya. Nah, ketika kita mampu memparafrasakan, itu di diri kita muncul sesuatu perasaan apa ya, gengsi, terus merasa memiliki yang berlebihan gitu. Ada sisi posesif terhadap teks yang kita hasilkan. Jadinya kita agak malas untuk mencantumkan sumbernya gitu.
Nah, tetapi ketika kita ingin menulis atau mencantumkan beberapa karya tersebut, Bapak bisa memparafrasekan bahasanya dengan bahasa Bapak sendiri, tetapi disertai dengan sumbernya. Misalnya, bahasa merupakan sebuah produk dari manusia menurut A, titik 2 tahun, titik koma, B, tahun, gitu dan sebagainya. Jadi, sumber yang memiliki pendapat sama dijadikan satu dengan teksnya, gitu, Bapak. Nah, itu beberapa cara untuk mengutip berkaitan dengan parafrasa dari teks yang kita baca gitu. Begitu Pak Prot. Terus. Iya Bapak. Ya, baik. Sampun terjawab Pak Musa? Ya, sampun. Nanti kalau masih ada kesempatan saya mau tanya yang lain lagi. Sekarang yang lain dulu. Ya, baik. Di sini sudah kita lihat di chat, sudah ada pertanyaan dari Pak Asnawi ya Pak. Saya bacakan. Dulu sama dosen pembimbing saya pernah diajari cara lain parafrase. Caranya dengan menyusun sebuah kalimat majemuk dari beberapa kalimat tunggal atau kebalikannya, memecahkan kalimat majemuk menjadi beberapa kalimat tunggal. Yang seperti itu bisa lolos dari deteksi plagiat enggak ya? Gitu. Monggo Pak. Ya, itu yang saya sebut sebagai merekonstruksi kalimat ya. Jadi kita merubah total gitu ya dari bentuk teks aslinya. Sejauh ini pengalaman saya kalau misalnya satu paragraf ya, maaf, ini kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk kita ubah menjadi kalimat tunggal. Ketika teksnya tidak terlalu panjang, maka akan masih terdetek. Tapi kalau misalnya kalimat majemuknya sangat panjang, kemudian Bapak sederhanakan menjadi satu kalimat yang benar-benar tidak terlalu kompleks, itu sudah hilang. Apalagi dengan pengemasan unsur-unsur lingkungannya itu sudah berbeda dengan bentuk dari kalimat majemuknya. Gitu. Bisa dipahami tidak, Bapak Ibu? Jadi misalnya kalimatnya sangat panjang, di dalamnya ada istilah-istilah tertentu, kemudian Bapak Ibu mencari istilah padanan katanya, kemudian Bapak Ibu kemas dengan kalimat lebih pendek, dengan kalimat yang lebih simpel, kalimat tunggal, ya itu aman. Tetapi kalau Bapak Ibu masih memanfaatkan unsur-unsur lingual tadi yang istilah-istilah yang terdapat pada kalimat majemuk tadi, itu kemungkinan masih, apalagi kalau misalnya diikuti disanding katanya itu masih sama seperti bentuk aslinya, itu masih terdetek. Ya. Jadi untuk melakukan substitusi itu penting di dalam memparafrasa. Ya, pesan saya tadi jangan sampai Bapak Ibu memparafrasa tetapi masih menggunakan kata-kata yang 4 atau 5 kata berurutan dari bentuk asalnya. Nah itu masih kedetek. Tapi kalau sudah dirubah-rubah, kalau masih misalnya 5 kata sama, yang kata keempat digantilah, cari padanan katanya misalnya. Itu sudah tidak terdetek. Gitu. Baik. Itu Pak Cia? Baik, sedikit menambahkan. Mungkin saya sebagai instruktur penelitinya mungkin gitu ya. Salah satu contoh, kami di perpustakaan itu sudah men-setting berapa kata yang bisa dikatakan plagiasi seperti itu. Benar apa yang tadi disampaikan Pak Setiawan, mungkin kita dari struktur ini men-setting bahwa dengan 5 kata itu sudah terdetek gitu, terdetek plagiasi. Nah, otomatis kalau memang itu sama sesuai dengan tadi yang kita setting tadi, itu otomatis akan terdetek. Tapi kalau sudah dirubah sehingga tadi kata keempat sudah dirubah, itu tidak akan kedetek. Mungkin saya kembali lagi ke kebijakan institusi tadi bahwa kita itu dikatakan plagiasi settingannya berapa atau standar. Kalau standar itu tidak, belum kami temukan dasarnya, tapi itu kembali lagi ke kebijakan institusi seperti itu. Terus mungkin kita lanjut lagi, mungkin ada pertanyaan yang langsung dari Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa open mic sebelum kita. Saya lagi bisa enggak? Monggo Bapak. Kalau memang masih ada yang mau tanya,
silakan. Tapi kalau misalnya saya diperkenankan tanya, ya saya. Monggo. Oke. Iya, silakan. Pak, terima kasih. Pak Setiawan. Jadi kalau misalnya saya biasanya senang baca dari artikel yang bahasa Inggris. Kemudian dengan pemahaman itu saya mencoba untuk menulis dengan apa yang saya pahami dari translate-nya itu. Karena ini itu yang pertama. Yang kedua, saya dulu ada pengalaman dari kami di Fakultas Farmasi untuk mengundang expert dalam bidang jurnal dari Inggris langsung. Dan saya mencoba untuk menulis abstrak satu halaman itu akhirnya menjadi hanya tinggal beberapa baris karena dicoba dari bahwa beberapa kalimat ini bisa dikembangkan dengan kalimat yang lain. Kalau yang semacam ini mungkin termasuk bisa menghilangkan plagiarisme ya Pak, karena adanya apa lebih simplifikasi. Jadi yang saya tanya tadi suaranya terputus-putus. Oh terputus. Jadi jelas. jadi begini. Jadi dulu kami waktu di farmasi UGM itu kami mengambil jadi fakultas mengundang ahli jurnal dari Inggris. Dan kami termasuk yang ikut serta. Jadi kami menyusun abstrak satu lembar, kemudian satu persatu didiskusikan. Ternyata dari satu halaman itu hanya tinggal sepertiganya. Modelnya adalah bahwa ada kalimat-kalimat yang nanti bisa dikembangin menjadi satu kalimat yang nanti artinya tidak merubah kalimat itu. Nah, sehingga yang ini mungkin pengalaman Pak Setiawan mungkin bisa menghindari juga plagiarisme juga mungkin ya Pak ya. Di samping tadi yang pertama saya dalam mentranslate bahasa Inggris. Monggo silahkan komentarnya Pak Setiawan gimana itu. Karena itu juga yang saya ajarkan mahasiswa pada saat mau menyusun karya akhir itu. Bagaimana cara untuk menulis abstrak supaya padat tapi bisa dipahami. Monggo silahkan. Oke Bapak. Yang seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak, kalau merupakan Bapak membaca jurnal artikel berbahasa Inggris yang belum pernah ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, Bapak mengambil makna kalimat di sana, memahaminya, kemudian memparafrasekan dengan bahasa Bapak sendiri, insya Allah akan aman, aman dari plagiarisme. Tetapi kalau misalnya naskah yang Bapak baca itu ternyata sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah beredar dan terdapat di media online, maka kemungkinan kita bisa terdetek gitu. Makanya penting untuk membaca sumber yang orisinal. Kemudian karena di abstrak itu kan hanya berisikan tujuan, metode dan hasil, ya. Jadi sistematikanya itu seperti itu. Misalnya kebanyakan gini. Ketika kita membuat abstrak, kita selalu mengawalinya dengan penelitian ini bertujuan atau tujuan penelitian ini adalah bla bla bla. Nah, coba Bapak Ibu mengemas dengan yang lain. Misalnya penelitian ini mengandung arti penting yaitu, misalnya seperti itu. Jadi jangan menggunakan kata yang sama terus. Misalnya penelitian ini bertujuan dan sebagainya. Itu sesuatu yang familiar gitu, Bapak. Dan kembali lagi nih Bapak Ibu. Itu misalnya kita mengirimkan jurnal dan kita disuruh melampirkan bukti cek plagiarisme, misalnya yang sama itu di bagian hal-hal yang sifatnya memang bukan sesuatu yang signifikan di bagian hak cipta, maka itu biasanya tidak terlalu dianggap Bapak. Gitu. Tetapi kalau misalnya sesuatu itu memang teoretik banget dan itu kita ambil dan kita tidak cantumkan sumbernya, maka itu sudah menjadi pelanggaran berat gitu. Nah, ini terkadang memang operator plagiarisme itu harus memiliki kepekaan Bapak dan pemahaman tentang mana yang masuk dalam ranah plagiarisme, mana yang tidak gitu. Jadi jangan semuanya di blok merah itu bahwa plagiarisme, jangan gitu. Jadi harus memilah mana yang plagiarisme, mana yang tidak gitu. Ya. Karena kalau menuruti aplikasi cek plagiarisme itu terkadang kita sudah mengutip yang betul dengan pedoman yang betul gitu.
masih ke blog saja gitu. Lalu terus gimana kan gitu, kita bingung kan gitu. Nah. Terlalu sensitif mungkin ya. Ya namanya alat gitu Pak, tidak ada rasanya kan gitu, tidak memiliki rasa. Bedanya menerjemahkan dengan otak kita dengan menggunakan Google. Kalau dengan otak kita, dengan akal kita mesti ada rasa, ada hidup. Betul Pak. Ya, betul Pak. Jadi kayak kemarin kami uji coba cek plagiasi untuk fakultas skripsi FTTI ya, informatika gitu, juga di situ ada bahasa pemrograman gitu ya, dan itu ditemukan kesamaan. Jadi kami dari struktur ini selain ngecek hasilnya sekian persen, tapi di situ juga kita cek yang terkena plagiasi itu mana gitu. Kita akan cek satu-satu apakah memang benar. Misal contoh yang FTTI kemarin, bahasa pemrograman itu kan hampir sama-sama kayak gitu ya. Itu kita berarti ini bisa ditolerir atau enggak kayak gitu. Nanti kami akan konfirmasi lagi ke dosen pembimbingnya seperti itu. Sedikit menambahi. Jadi ada beberapa teks yang sifatnya tidak bisa kita parafrasa. Misalnya Al-Qur'an gitu tulisan Al-Qur'an, sila Pancasila, Undang-Undang Dasar, pasal-pasal itu tidak bisa kita parafrasakan gitu. Misalnya pasal 1 berbunyi bla bla bla, kemudian kita parafrasakan kan nggak boleh. Nah itu pasti akan kedetek sebagai sebuah plagiasi. Nah ini operator yang memegang peranan bahwasannya ini hal seperti ini jangan dimasukkan ke dalam plagiarisme kan gitu. Ya. Misalnya lagi Al-Qur'an gitu, teks Al-Qur'an, apalagi yang jurusan agama gitu, banyak mengutip ayat-ayat gitu, kalau misalnya dicek plagiarisme dengan alat Turnitin misalnya, ya merah semua itu nanti. Habis itu nanti nggak ada yang tersisa. Nah ini penting untuk mencek kembali bagian mana yang termasuk dalam plagiarisme gitu. Iya, baik. Ini mungkin juga menjawab chat yang ada di pertanyaan di chat ya, Pak Arif. Misal tadi itu kalau untuk definisi yang definitif apakah bermasalah juga dalam teks plagiarisme, misalnya sila dalam Pancasila seperti itu tadi ya Pak ya. Misalnya kalau sila Pancasila, misalnya kita mencantumkan sila pertama, misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa, baru di bawahnya kita beri penguraian, itu nggak masalah itu. Tapi kalau misalnya sila pertama kita rubah, kita nggak boleh. Gitu. Kita memberikan pemikiran sendiri ya, berarti kita merubah Pancasila kan gitu. Betul. Ya ini masukan juga buat kami ya untuk operatornya cek plagiasi, jadi lebih hati-hati lagi terkait dengan hasil cek plagiasi itu. Kita akan cek kembali dari sekian persen itu mana yang memang bisa ditolerir ataupun yang memang harus diubah. Mungkin gitu ya Pak. Ya Ibu. Apalagi kalau misalnya di skripsi mahasiswa S1 ya, skripsi ya, itu yang melakukan penelitian kualitatif, mereka kan di hasil dan pembahasan cenderung seringkali itu mengulang-ulang kalimatnya. Karena literaturnya rendah, literasinya rendah, maka ketika mendeskripsikan itu seringkali mengulang-ulang kalimatnya. Nah ini juga terkadang kedetek sebagai plagiarisme. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ini kalau misalnya bab 4 dicek, nah ini yang membuat persentasenya tinggi gitu. Nah, kalau misalnya penelitiannya kuantitatif, karena kita bermain angka-angka, kemungkinan plagiarismenya rendah. Tetapi kalau yang kualitatif, untuk mahasiswa tingkat S1 yang jarang membaca sehingga kosakatanya rendah, maka ya seringkali dia mengulang-ulang kalimatnya sendiri gitu. Nah, ini juga bisa kedetek sebagai plagiarisme gitu. Ya Pak, memang ini kita bertahap Pak, pelan-pelan kita akan mencoba memperbaiki, salah satunya terkait dengan parafrasa tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo ada lagi pertanyaan? Mungkin kita sekali lagi, adakah pertanyaan? Open mic boleh? Biasanya ini Pak Dekan Eskes, monggo mungkin EJD Pak. Nanti aja langsung ke Bu Risti.
Lihatlah. Yang praktis-praktis kalau saya nanti saja. Baik, baik Bapak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, khususnya dosen pembimbing KTI, ya. Sekali lagi kami mohon dengan sangat sekali dilihat kembali buku panduan prodi masing-masing, dan ini menjadi dasar nanti dikala membimbing penulisan KTI, terus sehingga nanti di akhir kami ini kan kayak kayak hilirnya mungkin ya, jadi semuanya terkumpul di perpustakaan, jadi kami akan kami bisa melihat variasi dari tulisan yang dihasilkan, mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Akhirnya kadang ngecek di akhir-akhir yang sudah proses ini harus memperbaiki kayak itu tadi tulisan-tulisan, sehingga mahasiswa ayo segera diperbaiki. Baik, ada lagi kah sebelum kita tutup? Kita kembalikan ke MC. Monggo, ada lagi? Oh ya, saya ingatkan kembali di chat sudah di-share terkait dengan link presensi dan link materi. Monggo, ini untuk sertifikat langsung otomatis di email dengan mengisi, nanti otomatis langsung dikirim ke email masing-masing. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan kembalikan ke Mbak Erna. Terima kasih Pak Setiawan atas waktunya, atas materi dan pengalaman yang sudah dibagikan, sangat-sangat bermanfaat buat kami, dan mungkin kedepannya kita bisa lebih belajar lagi dan lagi, kita bisa ketemu lagi terkait dengan materi-materi yang lainnya. Mungkin itu saja, terima kasih sebelumnya, kita kembalikan lagi ke Mbak Etna. Oke. Baik, terima kasih. Ini tadi cukup seru ya, banyak sekali yang ditanyakan juga. Dan mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa chat ke kita. Nanti kita akan carikan jawabannya. Oke. Yang kemudian untuk door prize tadi, jadi mungkin dari beberapa penanya tadi ya, yang beruntung mendapatkan door prize, tadi ada Pak Mufrod, ada Pak Arif Wicaksana, Pak Khairun Asnawi. Nanti silakan menghubungi kami ya, menghubungi panitia. Nanti kita akan komunikasikan bagaimana cara pengiriman untuk door prize-nya gitu. Selamat untuk yang mendapatkan door prize. Kemudian untuk Bapak narasumber juga terima kasih atas waktunya dan sharing informasinya yang diberikan. Jadi kita sebagai ini petugas untuk cek plagiarisme juga dapat tambahan banyak ilmu tadi ya. Jadi kami harus kerja ekstra lagi nih. Jadi harus memperhatikan lagi apakah memang dari pengiriman artikel si mahasiswanya atau apa itu, apakah plagiarismenya itu benar plagiat atau tidak gitu ya. Oke. Ya. Oke, mungkin sebelum acara ini ditutup, ada beberapa sepatah kata dari Bapak Rektor, jika berkenan, atau mungkin dari pimpinan yang lain, mungkin dari Bu Weni, atau mau menyampaikan beberapa patah kata, kami haturkan. Ya. Itu mungkin dari Bapak Rektor, kami persilahkan jika ada sepatah
patah kata ya untuk disampaikan sebelum acara ini kami tutup. Ada nggak sih Pak Rektor? Oke, kalau mungkin dari Bapak Rektor dan maupun Wakil tidak ada yang menambahkan lagi, ya saya ulangi sekali lagi untuk yang mendapatkan door prize tadi ya, yang tadi sudah bertanya, tadi beruntung mendapatkan door prize itu yang pertama Bapak Mufrad, kemudian Bapak Khairun Asnawi dan juga Pak Awi ya. Nanti bisa menghubungi petugas perpustakaan. Nanti silakan Oke, baik. Lagi ya. Ya, mungkin bisa foto bersama lagi sebelum acara ini kita tutup, mumpung ini masih banyak yang pesertanya. Silahkan Bapak Ibu dibuka dulu ini videonya biar nampak juga ya. Nampak wajah-wajah yang Yes. Baik. Untuk slide pertama terlebih dahulu ya. Silakan. Satu, dua, tiga. Ya. Slide berikutnya, kedua. Slide ketiga. Sudah. Baik, sudah kita ambil ya foto bersamanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari kami tim Perpustakaan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Juga Bapak Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, terima kasih atas kehadirannya. Wakil Rektor juga Ibu Weni, terima kasih. Kemudian Bapak Dekan juga, Pak Kuswanto Harjo dan jajarannya. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti acara ini. Baik, dari kami apabila dalam menyampaikan susunan acara atau memandu acara ini ada kesalahan atau apa, mohon dimaafkan. Semoga nanti kita ada waktu-waktu yang lain untuk sharing pengetahuan lagi ya. Terima kasih, semoga ini semua bermanfaat ya untuk kita semua. Sekian dari saya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky, Mbak Terima kasih, Pak. Matur nuwun Pak Setiawan. Izin pamit. Terima kasih. Pak Dekan kumisnya. Ya. Kalau saya tadi satu yang terkesan dari Pak Setiawan, yang sering saya sampaikan juga. Kadang-kadang kita dalam penggunaan istilah tadi para prasa-prase. Jadi yang saya pesankan, jangan membenarkan yang biasanya, tetapi kita harus membiasakan yang benar. Ya, setuju sekali dengan penyampaian Pak Setiawan. Itu aja yang terkesan. Terima kasih Pak Dekan. Matur nuwun Pak Rektor. Bu Rahayu ada dan teman-teman sekalian deh, Bapak Ibu dosen. Kenapa? Makasih. Makasih juga ya. Bapak Ibu matur nuwun sekalian ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nih
Linknya diisi, nggih. Sampun. Terima kasih, Ampun Bapak. Bu Risti, nggih. Selamat ya. Selamat akhir pekan. Masih WFH, Mbak. Nggih, matur nuwun. Ya, yang dirapet ini terusan ya. Les. Ya. Pak Sigit mungkin bisa Diakhiri meetingnya. ya, siap Pak. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih, kita akhiri meetingnya. Ye.